Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan diagram UUML dalam perancangan sistem pemesanan tiket bioskop secara online. Next. Kami dari Sistem Informasi kelas B 2022, perkenalkan ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Naura Aida Nasita dengan NIM 2205121401, Yeskia Venatan Boladadi dengan NIM 220512140146, Valentino Rossi dengan 220512140454, Ibrahim Kayis 2205121460, dan Ali Halifi dengan 2205121464. Next. Masuk pada latar belakang. Di era modern, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk industri hiburan. Salah satu kemajuan tersebut adalah munculnya sistem pemesanan tiket bioskop online yang memungkinkan pengguna memesan tiket bioskop dengan mudah dan nyaman tanpa harus mengantri di bioskop. Sistem ini memungkinkan pengguna menelusuri daftar film, memilih waktu tayang, dan memesan serta membayar tiket secara efisien melalui platform digital. Pendekatan sistem dan metodologi pengembangan yang digunakan dalam proses desain akan menjelaskan secara rinci. Laporan ini tidak hanya membahas aspek teknik sistem, tetapi juga memberikan wawasan mengenai kebutuhan dan harapan pengguna terkait menggunakan aplikasi pemesanan tiket film. Evaluasi kinerja dan kemungkinan perbaikan di masa depan juga merupakan bagian penting dari laporan ini. Masuk pada tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemudahan akses. Sistem pemesanan tiket film online dimaksudkan agar mudah diakses oleh pengguna sehingga dapat dengan mudah membeli tiket tanpa harus pergi ke bioskop. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan pengguna dapat merencanakan kunjungannya ke bioskop sesuai dengan preferensi dan jadwalnya. Yang kedua yaitu optimalkan efisiensi pemesanan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemesanan tiket dengan proses yang lebih cepat dan nyaman. Pengguna dapat dengan cepat memilih film, waktu, dan tempat duduk melalui antarmuka digital. Hal ini memastikan pengalaman pemesanan yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu memberikan informasi yang lebih lengkap. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna, termasuk daftar film yang sedang tayang, waktu tayang, harga tiket, serta penawaran dan promosi khusus. Informasi yang komprehensif akan membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebelum melakukan pemesanan. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memudahkan pengguna dalam memesan tiket dan memberikan pengalaman pemesanan yang lancar. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi akan berdampak positif terhadap citra bioskop dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima yaitu memungkinkan analisis dan pemantauan yang lebih baik. Sistem pemesanan tiket film online bertujuan untuk memberikan data analisis mendalam mengenai perilaku pemesanan tiket bagi pengguna. Dengan informasi ini, pemilik Twitter dapat memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, serta membuat keputusan yang lebih tepat mengenai strategi pemasaran dan manajemen operasi. Yang keenam yaitu mendukung transisi menuju era digital. Sistem ini merupakan salah satu langkah mendukung transisi menuju era digital, di mana sebagian besar transaksi dilakukan secara online. Dengan menyediakan platform pemesanan tiket online yang canggih dan terpercaya, diharapkan dapat memfasilitasi pergeseran budaya konsumen ke arah pola pembelian digital yang lebih dominan. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan
pendapatan dan keuntungan. Pemesanan tiket online ini bertujuan untuk membantu pemilik bioskop meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan memberikan kemudahan akses bagi pengguna untuk melakukan pemesanan tiket. Diharapkan dapat meningkatkan frekuensi kunjungan teater sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada UML, yaitu Unified Modeling Language. UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. UML biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau gambar yang meliputi kelas beserta atribut dan operasinya, serta hubungan antar kelas. UML terdiri dari banyak diagram, diantaranya use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, state machine diagram, dan komponen diagram. Next. Yang pertama, use case diagram. Sebuah use case dapat mewakili sistem bisnis berinteraksi dengan lingkungannya. Ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh para pengguna sistem. Pemodelan use case sering dianggap sebagai pandangan eksternal atau fungsional bisnis proses. Hal itu menunjukkan bagaimana pengguna melihat proses, bukan mekanisme internal di mana tiga proses dan sistem pendukung beroperasi. Yang kedua ada activity diagram. Diagram aktivitas digunakan untuk memodelkan perilaku objek dalam proses bisnis. Dalam banyak hal, diagram aktivitas dapat dipandang sebagai diagram aliran data yang dihubungkan dengan analis terstruktur. Yang ketiga ada kelas diagram. Sebuah diagram kelas adalah model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan antar kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu. Diagram kelas menggambarkan kelas yang mencakup baik perilaku dan negara dengan hubungan antar kelas. Next. Yang keempat ada sequence diagram. Diagram yang digunakan dalam UML untuk menggambarkan interaksi adalah objek-objek dalam sebuah sistem perangkat lunak atau sistem informasi. Diagram ini fokus pada urutan pesan atau pemanggilan metode yang terjadi antara objek-objek selama eksekusi suatu skenario atau use case tertentu. Selanjutnya ada state machine. Diagram yang digunakan dalam UML untuk memodelkan perilaku objek atau sistem dalam berbagai keadaan atau states dan transisi antara keadaan-keadaan tersebut. Diagram ini membantu dalam menggambarkan bagaimana objek atau sistem merespon peristiwa atau perubahan keadaan. Yang keenam ada komponen diagram. Diagram yang digunakan dalam UML untuk memodelkan struktur fisik dari sistem perangkat lunak atau aplikasi. Diagram ini membantu dalam menggambarkan komponen-komponen perangkat lunak, bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi, dan bagaimana komponen-komponen tersebut diimplementasikan dalam lingkungan fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah web service. Web service adalah aplikasi yang dibuat agar dapat dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui internet atau intranet dengan menggunakan XML sebagai format pengiriman pesan. Web service menyimpan dan melakukan pertukaran datanya dalam format XML karenanya menjadi multi-platform dalam hal accessibility. Karena XML merupakan suatu format dokumen yang berbasis teks, maka web service memungkinkan berlangsungnya komunikasi antar aplikasi yang berbeda dengan platform yang berbeda pula, dan dapat menghemat waktu dalam komunikasi antara aplikasi dengan servis penyedia. Web service tersimpan di web server, sehingga dapat diakses oleh berbagai bahasa pemrograman yang lebih mudah, baik dalam lingkungan LAN maupun internet. Web service digunakan saat pengguna akan mentransformasi sebuah logic atau sebuah class dan objek yang terpisah dalam sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik. Web service cukup diupload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah diberikan otorisasi. Web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP. Next. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan bagaimana interaksi antara pengguna, aktor, dengan berbagai kasus penggunaan yang dapat diakses dalam sistem pemesanan tiket bioskop secara online. Di dalam diagram ini, di samping terdapat banyak interaksi yang dapat dilakukan. Customer dapat melihat di halaman utama terdapat banyak list film yang sedang tayang di bioskop, dan customer dapat melihat detail harga film yang sedang tayang tersebut.
Di sisi yang lain, admin dapat mengelola pemesanan, jadwal film sehingga terjadi interaksi antara aktor dengan sebuah sistem. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan bagaimana proses yang terjadi di dalam sistem, menggambarkan alur proses yang harus diikuti oleh pengguna dalam sistem, seperti customer yang mengakses aplikasi dan melakukan pemesanan tiket yang akhirnya pemesanan tersebut akan disimpan dalam sistem database. Begitu juga admin yang bisa mengelola film sesuai alur pada gambar di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Valentino. Kemudian ada class diagram. Nah, class diagram ini menggambarkan struktur kelas yang ada di dalam sistem pemasaran tiket bioskop secara online. Nah, pada gambar di atas bisa dilihat ada movies, books, theater, theater setting, dan login. Nah, itu semua adalah rincian-rincian informasi dari kelas-kelas yang ada. Next. Kemudian ada sequence diagram login admin. Nah, ini adalah menggambarkan urutan antara admin, sistem, dan database. Nah, di sini admin dapat memasukkan username dan password, kemudian sistem akan memverifikasi username dan password tersebut dan mengecek ke dalam database. Jika valid akan berhasil login dan menambahkan menu utama dari admin. Next. Kemudian ada sequence diagram untuk order user. Nah, di sini adalah diagram yang menampilkan bagaimana user akan memesan tiket. Nah, di sini user mengklik menu order, kemudian sistem menampilkan halaman order, dan si user akan mengklik menu yang ada di list order tersebut, dan jika sudah, si user tersebut akan melakukan pembayaran dan nanti setelah selesai akan menampilkan detail order yang telah di order tadi. Next. Kemudian ada komponen diagram. Nah, komponen diagram ini menjelaskan alur atau user untuk pemesanan, dimulai dari memilih jadwal film, lalu film yang ingin ditonton, dan seat yang ingin ditempati. Next yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kayis Ibrahim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai state machine diagram untuk alur konfirmasi login. Diagram state machine di atas menjelaskan alur user untuk konfirmasi login. Jadi pengguna dimulai dari mengisi username dan password. Nah, setelah itu akan divalidasi. Jika misalnya valid, maka tidak valid, maka akan di-reject dan user harus menginput kembali username dan password. Namun jika password tersebut valid, maka akan dikonfirmasi. Nah, setelah itu program akan selesai. Next. Kemudian selanjutnya untuk state machine diagram pemesanan tiket. Diagram state machine ini menjelaskan alur user dalam pemesanan tiket. Dimulai dari memilih jadwal, kemudian memasukkan data pesanan tiket. Nah, jika sudah, bisa memilih seat. Setelah memilih seat, user juga bisa memilih metode ataupun cara bayarnya. Next. Kemudian ada juga state machine diagram untuk pembayaran dan konfirmasi. Diagram state machine di atas menjelaskan tentang pembayaran dan konfirmasi tiket. Untuk pembayaran kita bisa memilih menggunakan pembayaran dengan menggunakan HP atau PC, lalu kita konfirmasi. Dan untuk konfirmasi tiket dimulai dari input nomor transaksi, lalu bisa mencetak tiket. Next. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini adalah dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil dikembangkan menggunakan metode UML, Unified Modeling Language, berhasil merancang dan mendesain web service ini.
Sehingga dapat dikatakan bahwa metode perancangan UML dapat dijadikan salah satu metode yang efektif untuk merancang sebuah aplikasi atau web service karena dapat menggambarkan keseluruhan dari struktur aplikasi yang direpresentasikan dalam diagram-diagram yang ada pada UML tersebut. Web yang dibangun berhasil membuat sebuah sistem pemesanan yang sederhana dan berstruktur minimalis. User atau pengguna dapat memesan tiket film yang tersedia dalam web hanya dengan memasukkan data yang diminta, kemudian menyimpan hasil pemesanan. Admin sendiri dapat mengakses info pemesanan dengan mudah melalui halaman admin dengan login terlebih dahulu sebagai penunjang keamanan data. Admin juga dapat mengedit seluruh isi dari database sistem web tersebut. Dari hasil pengujian sistem dapat dipastikan bahwa penelitian ini berhasil dibangun dan diimplementasikan dengan media online atau web service. Maka dari itu, hasil pembangunan siap dikembangkan untuk jaringan luar jika diperlukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan.